kalau menurut historisnya, Batu itu meningkat jadi wisata itu karena keberanian Pak Edi. Dia mengundang investor, membuka jalan baru dan sampai melambung. Oke, siap. Menarik ini Abah Jamal, soal pariwisata kita sudah banyak membahas soal pariwisata. Mungkin kita beralih ke tema yang lain. Nah, itu kaitannya dengan wisata yang soal ini kan lagi rame di Batu itu. Suciwati, istrinya Munir itu kan memprotes kenapa Edi Rumpoko, Edi Rumpoko itu dimakamkan di makam pahlawan. Nah, lalu selain itu KPK juga memprotes. Lalu tapi setelah diklarifikasi, saya baca di berita tugumalang.id itu bahwa pengelola Taman Makam Pahlawan itu sebenarnya sudah menolak. Oh, menolak. Tapi Pemkot Batu itu mendorong terus sampai terjadi itu karena orang ini, Pak Edi ini berjasa bagi Kota Batu. Nah, menurut apa gimana? Ini perlu kita ramaikan terus atau perlu kita redam? Nggak usah lah. Kalau saya pikir ini kan Republik lagi prihatin secara ekonomi. Gitu. Polemik-polemik yang seperti itu boleh direspon agar tidak terjadi kalau besok lusa ada hal yang lebih berat seperti Edi Rumpoko. Tapi kalau menurut historisnya ya, saya secara kebetulan kawan dekat dengan beliaunya, almarhum gitu. Batu itu meningkat jadi wisata itu karena keberanian Pak Edi. Dia mengundang investor, membuka jalan baru dan sampai melambung. Lumayan lah ya. Oh, bukan lumayan lagi, gini lagi oleh orang Batu. Coba kamu datang ke Batu kalau hari Jumat malam Sabtu atau Sabtu malam Minggu. Macet. Alun-alun itu berhenti, Bos. Berhenti. Saya dulu zaman SMA, saya setiap minggu mesti harus ke Batu yang menuju ke arah Selekta. Saya punya villa di situ di sebelah kanan jalan. Yang mau ke Karangploso itu di ujung. Sekarang kita jual sudah itu sekarang sudah dari ujung situ sampai Karangploso rame semua. Nah, ini kan termasuk sentuhannya Pak Edi juga. Iya, ya janganlah orang yang sudah cukup ya lama bergaul dan mencoba mengangkat ya wilayah Malang Raya ini, terus ada satu titik nila rusak susu sebelanga. Itu pepatah bilang gitu. Tapi ini kan manusia. Pak Edi secara hukum dia sudah harus menjalani hukuman. Dia sudah menerima. Oh iya, buktinya saya meninggal dunia di dalam LP kok. Gitu. Secara agama sudah tobat. Sudah selesai. Insya Allah diterima. Riwayat lagi, bapaknya Pak Edi itu pelaku untuk Kota Malang, untuk Malang Raya, Pak Sugiono itu. Iya toh. Ada riwayat-riwayat itu, gitu. Jadi kalau makam menolak, mungkin itu karena prosedur tidak dibolehkan, gitu. Tapi Pemkot kan juga punya pertimbangan lain. Bagaimana Pemkot Batu itu jadi orbit seperti itu, sampai jadi wali kota? Penduduknya itu loh, hampir sama dengan Singosari, tapi dia wali kota. Kabupaten Malang itu 33 kecamatan, Bos. Siap. Batu cuma 3 kecamatan. Kalau memang mau dibuat begitu, buat aja wali kota. Pakis, Singosari, Lawang punya wali kota sendiri. Dan penduduknya lebih besar dari Batu. Bagaimana? Ayo. Itu kalau tidak cerdasnya Edi melakukan lobby kepada waktu itu partainya PDI dan sebagainya, sampai lahir pemekaran bahwa Batu dinyatakan sebagai kota. Siap. Nah, itu kan Abah Jamal ini beda partai, kok memuji Pak Edi itu karena gimana? Begini, partai itu adalah perahu kita untuk menuju gelanggang politik yang tujuannya ke Senayan. Tapi persahabatan kita tidak boleh. Ini sahabat kita kok, sahabat kita, Bos. Adapun dia punya salah, itu kekhilafan dan khilafnya sudah dikenakan sanksi, dipenjara dia, dan akhirnya itu dia meninggal di dalam LP. Itu secara tidak bisa dilupakan oleh keluarga dan orang Batu semua. Edi mati di LP, kan kasihan itu.
Ya. Padahal Allah itu jasanya besar ya. Allah itu Rahman Rahim, yang baik dapat rezeki, yang jelek dapat rezeki, yang baik dimaafkan, yang jelek dimaafkan. Lah, masa kita sebagai manusia yang cuman kita itu tidak bisa memanage diri kita sendiri. Yang manage diri kita kan Allah. Kok begitu kejamnya kita terhadap sesama kita? Jadi menurut Pak Jamal itu sudahlah nggak usah dipolemikkan. Maksud saya, oke, silakan yang memang misi keberatan silakan. Terus mau diapakan? Sudah dikubur, mau didongkel. Kalau itu visum et spiritum diperlukan, harus dikeluarkan kan jenazahnya. Ini kan tidak butuh. Loh, ini kan tidak butuh visum et spiritum. Ya sudah disahkan itu. Pemilik pemakamannya juga gak keberatan, Pemkopnya bertanggung jawab bahwa dia harus dimakamkan di situ. Ya wes, iya toh. Itu Pak. Oke, sip. Ini menarik ya pandangan. Karena ini Pak ya, bisa jadi kita kan kata-kata sufi itu kita harus pandai menghakimi diri kita sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Jadi kita itu kalau mau hidup nyaman harus empati sama orang lain. Kalau itu terjadi pada keluargamu, bagaimana? Kira-kira bagaimana? Belum juga kalau yang ngomong itu ketika dapat kekuasaan belum tentu mampu melakukan. Kan begitu ya toh. Dan Edi itu kan termasuk orang yang di ujung jabatannya itu dia ikut mengembangkan batu yang luar biasa. Minta bukti, Edi turun, istrinya naik. Berarti kan orang batu sayang. Betul. Istrinya election. Ini kan dinasti juga. Lakinya turun kok istrinya naik. Dinasti kan? Ya. Nah, kedinastian ini karena ini sekarang demokrasi yang cukup terbuka. Buktinya kepilih istrinya. Kan begitu. Ya. Oke, siap. Menarik sekali obrolan kali ini. Terima kasih Pak Jamal. Ya. Semoga teman-teman pembaca dapat pencerahan dan kita juga banyak belajar dari Pak Jamal. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.